Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja, tetap sehat, jaga kesehatan, jaga jarak, dan jangan lupa selalu olahraga biar badan tetap fit. Oke, hari ini saya akan mereview dikit tentang gelombang karena masih banyak yang belum paham ya tentang gelombang itu seperti apa, sifat-sifat gelombang, terus definisi gelombang itu seperti apa. Oke, kita mulai langsung aja. Terjadinya gelombang di sini gelombang itu adalah getaran yang merambat. Di sini kita lihat ada sebuah bola yang bergerak ke atas bawah itu adalah getaran. Nah, akhirnya karena terjadinya energi ya, setiap partikel bola ini mendapatkan energi, akhirnya dia bergerak selaras. Nah, ini adalah getaran yang merambat. Ini adalah gelombang, dan dia juga membawa energi ya. Kalau untuk gelombang bunyi atau longitudinal, dia ada rambatan dan regangan, regangan ya. Nah, di sini kita lihat ya, bunyi itu merambat kan melalui medium udara. Ada puncak, ada lembah, ada partikel-partikel yang bergetar. Nah, di sini kita definisikan kemarin itu gelombang itu berdasarkan klasifikasinya ada transversal dan longitudinal. Transversal itu arah getarannya tegak lurus dengan arah gelombang. Kalau longitudinal, arah getarannya searah dengan arah gelombang. Kemudian dari mediumnya dibagi menjadi dua, yaitu gelombang yang membutuhkan medium seperti bunyi, mediumnya udara, tali, mediumnya tali, air, mediumnya air, dan gelombang elektromagnetik yang tidak membutuhkan medium, contohnya sinar X, cahaya tampak, gelombang radar, gelombang radioaktif. Dan juga didefinisikan amplitudonya itu gelombang berjalan, traveling waves, dan gelombang stasioner. Ini adalah perpaduan dari dua buah gelombang. Nah, di sini kita perhatikan ketika ada energi yang diberikan pada suatu partikel, nah dia akan merambat. Berarti gelombang itu getarannya merambat ya, dari kiri ke kanan. Nah, gelombang transversal itu tadi arah getarannya tegak lurus dengan arah rembatan. Kalau arah getarannya itu atas bawah, arah rambatan gelombang itu ke kanan, jadi tegak lurus membentuk sudut siku-siku. Kalau longitudinal, arah getarannya kanan kiri, arah rambatannya ke kanan. Ini berarti arah getaran sejajar atau searah dengan arah perambatan gelombang. Nah, sampai sini paham ya? Oke, next. Nah, ini kalau dibikin animasinya, ini adalah gelombang berjalan. Nah, kalau standing wave atau gelombang stasioner itu ada keadaan di mana ujungnya itu diikat atau diberi cincin. Nah, dia akan mengalami pantulan ya, pantulan gelombang. Kalau gelombang berjalan, tetap aja dia berjalan tanpa mengalami hambatan di ujungnya. Nah, gelombang elektromagnetik yang saya bilang tadi yang tidak butuh medium, itu ngapalinnya seperti ini: GX, U, C, mitra, G-nya gamma, X-nya X-ray, U-nya UV, C-nya tampak ya, cahaya tampak ya, Magicu Hibinium ya, yang bisa dilihat oleh mata,
I nya infrared, GX, U, C, I, mikro, T nya televisi, TRA, ra nya radio. Ya, makin ke kanan itu frekuensinya makin besar. Nih frekuensinya. Makin ke kiri frekuensinya makin kecil. Ya. Frekuensi gelombang gamma itu sekitar 10 pangkat 22 Hz. Getarannya dalam 1 detik itu 10 pangkat 22 Hz. Makanya energinya paling besar karena frekuensinya paling besar. Frekuensi paling kecil gelombang radio. Nah, frekuensi dengan panjang gelombang itu berbanding terbalik. Kalau ke kanan frekuensinya makin besar, kalau ke kiri panjang gelombangnya makin besar. Ya, GX, UC, I, mitra, GX, UC, mitra. Nah, untuk spektrum gelombang elektromagnetik seperti ini. Nah, konsep-konsep dasar gelombang, ya, kita harus tahu ada bukit dari A, B, C dan lembah C, D, E. Ada bukit A, B, C dan lembah C, D, E. Bukit, lembah, bukit, lembah. Ada puncak titik B, titik F, dan ada dasar titik D, titik I. Ya, ada puncak, ada dasar. Demikian juga untuk gelombang longitudinal, ada rapatan nih, garis-garisnya rapat, dan regangan, garis-garisnya agak berjauhan. Rapatan, regangan, rapatan, regangan. Oke, satu gelombang itu dari A, satu bukit ditambah satu lembah. Satu gelombang itu satu bukit dan satu lembah. Nah, ini dia. Satu gelombang itu satu bukit dan satu lembah. Satu panjang gelombang itu adalah satu bukit tambah satu lembah. Nah, di sini apa itu periode? Periode itu waktu untuk satu gelombang. Kebalikan dari periode adalah frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya gelombang dalam satu detik. Banyaknya gelombang dalam satu detik. Cepat rambat gelombang, karena ini gelombang yang merambat berarti ada cepat rambat gelombang, yaitu panjang gelombang dikali frekuensi. Ya, cepat rambat gelombang itu panjang gelombang dikali frekuensi. Nah, paham ya? Jadi satu gelombang itu satu bukit tambah satu lembah. Kalau dari A ke H itu adalah satu gelombang ditambah satu gelombang, berarti dua gelombang. Demikian juga untuk gelombang longitudinal, ya. Di sini satu rapatan tambah satu regangan itu adalah satu gelombang. Jadi dari P ke Q ke R itu satu gelombang. Nah, dari R ke S dan ke sini itu satu gelombang, ya. Atau dari satu gelombang itu adalah satu rapatan balik lagi ke rapatan, atau dari regangan ke regangan itu satu gelombang. Nah, tadi udah dijelaskan bahwa cepat rambat gelombang adalah panjang gelombang dikali frekuensi. Panjang gelombang dikali frekuensi. Nah, periode itu adalah waktu untuk satu gelombang atau banyaknya getaran per N, ya, waktu per banyaknya getaran. Kalau frekuensi kebalikannya, banyaknya getaran dibagi waktu, berbanding terbalik ini. Nah, kemarin udah dijelaskan sifat gelombang RR IDP, mengalami reflection, pembiasan, ya. Pemantulan itu kena suatu permukaan dipantulkan kembali, pembiasan menembus dari satu medium A ke medium B, terus mengalami superposisi, bila bergabung bisa menguatkan, bisa melemahkan, dan juga
melentur, dapat dilenturkan. Dan terakhir dapat dikutupkan. Kutupkan itu artinya karena dia mengalami polarisasi permuatan, ya, contohnya gelombang transversal, gelombang listrik, makanya dia dapat dikutupkan atau mengalami polarisasi, ya, berdasarkan jenis muatannya. Nah, persamaan gelombang itu secara umum dapat ditulis sebagai Y sama dengan plus minus A sin dalam kurung omega T min Kx. Kalau dia plus di sini, awal gerakannya ke atas, ya, arah gerakannya mula-mula ke atas. Kalau dia min, awal gerakannya ke bawah. A itu amplitudo, Y itu simpangan. Nah, tanda min, ya, di dalam kurung ini kalau min berarti arah rambatannya ke kanan, ya, arah rambatan gelombang ke kanan. Kalau dia plus, arah rambatan ke kiri. Jadi secara umum rumusnya Y sama dengan plus minus A sin omega T min plus Kx. Omega itu adalah kecepatan sudut. Kecepatan sudut itu adalah 2πf atau 2pi per T, ya. K itu adalah bilangan gelombang atau K itu adalah 2pi per lambda. K atau 2pi per lambda. Itu. Nah, beda fase itu apa? Beda fase itu adalah ketika dua titik, ya, berada pada jarak yang berbeda. Ini A dan B, beda fase. Nah, di sini beda fase adalah fase B dikurangi fase A, fase B dikurangi fase A. Fase itu adalah kita menyebutnya itu frekuensi kali T dikurangi X per lambda, ya, seperti itu. Frekuensi Ft dikurang X per lambda. Atau beda fase itu adalah selisih jarak BKA dibagi dengan amplitudonya atau min delta X per lambda. Nah, dari persamaan Y sama dengan A sin WT min Kx, kalau gelombang membentuk persamaan Yasin dalam kurung WT min Kx, selain ada kecepatan gelombang, ada juga kecepatan getaran. Apa sih kecepatan getaran? Kan gelombang itu adalah getaran yang merambat, dia getarannya atas bawah. Nah, ketika dia bergerak atas bawah itu ada kecepatan getaran. Jadi beda, ya, kecepatan gelombang dengan kecepatan getaran. Nah, kecepatan getaran itu apa? Itu adalah turunan pertama dari simpangan, ya. Kalau udah belajar trigonometri, turunan sin itu adalah cos, turunan WT itu adalah W, sehingga diferensial dari A sin WT min Kx itu adalah WA cos WT min Kx. Selanjutnya, percepatan getaran sebuah titik adalah turunan dari kecepatan atau diferensial dari kecepatan, dimana tadi kecepatan itu adalah WA cos WT min Kx,
turunan cos adalah min sin, minnya taruh depan, turunan WT adalah W, jadi W dikali W kuadrat, sehingga percepatan getarannya adalah min W kuadrat A sin omega T min Kx, di mana A sin omega T min Kx itu adalah Y. Jadi percepatan getaran adalah min W kuadrat dikali Y. Nah, kita akan membahas sebuah soal ini. Jadi ada persamaan Y sama dengan 2 sin 2pi dalam kurung 4T min 2X. Nah, tentukan persamaan umum gelombang. Yang dimaksud dengan persamaan umum gelombang itu adalah memasukkan semua nilai setelah sin ke dalam kurung, ya, memasukkan semua nilai setelah sin ke dalam kurung. Jadi di sini 2pi nya kita kalikan ke dalam kurung, ya. Jadi 2pi kali 4 itu 8pi T min 2pi kali 2 itu min 4pi X. Nah, ini adalah persamaan umum gelombang. Kita lihat amplitudenya bernilai 2, ya. Positif berarti arah getaran mula-mula ke atas, kemudian di sini bernilai negatif berarti arah rambat gelombang itu ke kanan atau ke arah sumbu positif. Nah, tadi dibilang kecepatan sudut gelombang itu yang sebelum T, dan bilangan gelombang itu adalah angka sebelum X 4pi. Nah, mencari frekuensi gelombang, ya, frekuensi gelombang itu adalah W dibagi 2pi. Ini rumusnya W sama dengan 2pi F, sehingga F sama dengan W dibagi 2pi, sehingga 8pi dibagi 2pi berarti 4 Hz, ya, 4 Hz yang ini 4 Hz. Kalau periode gelombang kebalikannya, 1/f atau 1/4 panjang gelombang. Kita lihat lagi dari rumus, K sama dengan 2pi per lambda, tukar posisi jadi lambda sama dengan 2pi per K. Lambda sama dengan 2pi per K, K nya bernilai 4pi. 2pi dibagi 4pi adalah di sini setengah, ya, 2pi dibagi 4pi setengah meter, ya. Cepat rambat gelombang frekuensi dikali panjang gelombang 4 kali setengah adalah 2. Nah, kita melanjut ke yang tadi dibahas. Jika persamaan umum gelombang ini, berapakah kecepatan getaran? Kecepatan getaran tadi rumusnya W sama dengan omega A cos dalam kurung omega T min Kx. Omega kali A. Omega itu adalah kecepatan sudutnya, berarti 8pi dikali 2, sehingga 16pi cos dalam kurung 8pi T min 4pi X, ya. W kali A, W nya adalah 8pi, A nya 2, 8pi kali 2 16pi. Kemudian persamaan percepatannya itu, di sini ada tanda min seharusnya, min W kuadrat A sin WT min Kx, min W kuadrat, ya, min W kuadrat.
W itu adalah kecepatan sudut, 8pi kali 8pi adalah 64pi kuadrat. Jadi 64pi kuadrat dikali A nya, jadi min 64 kali 2 itu min 128pi kuadrat. Turunan cos min sin, minnya taruh depan. Nah, dapatkan min 128pi kuadrat sin 8pi T min 4pi X. Nah, simpan gelombang pada saat T sama dengan 1, X sama dengan 4 meter. Masukkan T nya 1, jadi 8pi kali 1 8pi, dikurang X nya 4, 4pi kali 4 itu adalah 16, berarti 8pi kurang 16pi min. Kalau simpangan gelombang itu bernilai min setelah sin atau sin min theta, itu artinya belum ada gelombang ya. Kalau nilainya masih min, belum ada gelombang ya. Nilainya ini min sin minus theta, itu gelombang belum sampai. Naik, berapakah simpangan pada T sama dengan 4, T sama dengan setengah, X sama dengan 7/8. 8pi kali setengah itu adalah 4pi, 7/8, 4pi kali 7/8 berarti 4pi kali 7/8. 4 dan 8 coret jadi 2, 7pi dibagi 2 3,5, sehingga 4pi dikurang 3,5 adalah setengah pi. Nah, 2 sin setengah pi. Ingat, pi itu kalau di belakang identitas trigonometri bernilai 180, sehingga 2 sin setengah kali 180 berarti 2 sin 90, sin 91, sehingga nilainya 2. Nah, demikian juga soal ini sama, T sama dengan setengah, X sama 7/8, masukkan di sini 16pi cos 8pi kali setengah itu 4pi, dikurang 4pi kali 7/8 3,5, jadi cos setengah pi, cos 90, cos 90 0. Jadi pada saat bernilai setengah second dan X nya 7/8, kecepatan getar partikelnya 0. Beda fase itu tadi dibilang min X per lambda, berarti 0,75 dikurang 0,25 itu 0,5. lambdanya berapa tadi? Lambdanya bernilai setengah, berarti setengah dibagi setengah 1, atau beda fase adalah T dibagi periode, 10 pangkat min 3 dibagi 1/4, itu nilai 4 kali 10 pangkat min 3. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang gelombang stasioner. Gelombang stasioner itu adalah perpaduan dua gelombang yang mempunyai amplitudo sama ya. Nah, contohnya di sini adalah gelombang stasioner pada ujung terikat. Jadi bayangkan kita mempunyai tali, nah talinya ujungnya kita ikat, atau bayangkan senar gitar ya, yang kita ikat ujungnya. Kemudian ketika kita berikan gangguan, nah dia akan bergetar ke atas dan ke bawah. Jadi mula-mula dia bergetar ke atas, ke bawah, atas, bawah, atas. Nah, ketika sampai di ujung, karena dia terikat, dia akan memberikan pantulannya ya, berlawanan dari arah fasenya. Ketika mula-mula tadi ke atas, dia akan memberikan pantulannya ke bawah. Nah, terjadilah
gelombang stasioner ujung terikat. Nah, di sini. Nah, ada simpul perut. Simpul itu adalah titik. Nah, titik yang diam ini simpul, ya. Ngitung simpul dari sebelah kanan. Simpul 1, simpul 2, simpul 3, simpul 4 dan seterusnya. Perut itu adalah ini, ya. Jarak puncak, ya. Bisa perut yang di atas atau perut yang di bawah, itu dianggap satu perut. Jadi ini adalah perut 1, perut 2, perut 3, perut 4, perut 5. Nah, simpul berjarak berapa? Dari sini ke sini itu setengah gelombang, ya. Simpul 1 mula-mula 0, karena n-nya n kurang 1 kali setengah lambda. Simpul pertama ya 1 kurang 1 0, habis, belum ada. Simpul kedua setengah gelombang, ya, 2 kurang 1 setengah. Nggak usah pakai rumus sih, pakai ini aja. Simpul 1 0, simpul 2 setengah, simpul ketiga 1 gelombang, simpul keempat 1 setengah gelombang, simpul kelima 2 gelombang dan seterusnya. Kalau perut pertama bernilai seperempat. Perut pertama seperempat. Perut kedua ya tinggal jumlahin aja, seperempat, seperempat, seperempat. Seperempat gelombang, 3/4 gelombang, 5/4 gelombang, 7/4 gelombang, 9/4 gelombang. Ganjil, ya, perut itu ganjil. Jadi dihafalkan dari gambar aja. Nah, persamaan gelombang stasioner ujung tetap atau ujung terikat, nanti ini menggunakan persamaan trigonometri. Kita lihat ini adalah ujung terikat. Kalau ujung bebas seperti ini, ya. Nah, ujung bebas, ya, itu bayangkan kamu punya tali, ujungnya dikasih cincin, ya. Jadi dia bisa bergerak ke atas dan ke bawah, ke atas dan ke bawah. Jadi pada ujung bebas dia bisa bergerak seperti ini. Nah, ketika kita mula-mula digetarkan ke atas seperti ini, ke atas. Nah, pada saat di sini dia akan memberikan tolakannya seperti ini, sehingga membentuk gelombang stasioner ujung bebas. Nah, kebalikan dengan gelombang ujung tetap atau terikat. Dia dimulainya di perut. Perut 1 0, perut kedua setengah lambda, perut ketiga 1 lambda. Simpulnya, simpul pertama 1/4, simpul kedua 3/4, 5/4, 7/4 dan seterusnya. Kebalikan, hafalkan dari gambar saja. Nah, ini udah serbuatkan ringkasannya. Jadi untuk ujung tetap atau ujung terikat itu persamaannya adalah persamaan simpangan stasioner. Di sini 2A sin kx cos omega t min kl. TS itu adalah waktu gelombang stasioner. 2A sin kx adalah amplitudo stasioner, ya. Untuk simpul dan perut nggak usah pakai rumus, pakai hafalan, gambar aja bisa, ya. Jadi intinya pada saat ujung terikat, ya, dia akan dimulai dari simpul. Kenapa simpul? Karena dia tidak bisa bergerak kemana-mana. Nah, kenapa itu? Jadi kenapa dia amplitudo stasionernya 2A sin kx? Karena dia dimulai dari 0. Sin 0 itu adalah 0, ya, dimulai dari 0.
sin tetanya. Nah, kalau ujung terikat, ujung bebas, dia bisa gerak ke atas ke bawah. Nah, ini diabaikan aja, ini dia bergerak ke atas ke bawah. Jadi dia pada saat gelombang pantulnya sudah mempunyai perut atau nilai maksimum. Nah, cos yang nilainya maksimum itu adalah cos ya, cos 0 1. Jadi pada saat 0 derajat itu sudah maksimum, makanya amplitudo stasionernya 2A cos kx. Untuk simpul dan perutnya lihat dari gambar aja, nggak usah dihafal ya. Dimulainya ngitung simpul dan perut dari kanan. Nah, sini udah kasih contoh. Nah, berikut ini kita akan tampilkan sebuah contoh seutas tali, ujungnya digerakkan naik turun, sedang ujung lainnya terikat. Persamaan gelombangnya adalah Y sama dengan 8 sin dalam kurung 0, px cos pi dalam kurung 100 t min 12. Tentukan panjang gelombang. Nah, tadi untuk rumus gelombang stasiun ujung terikat adalah Y sama 2A sin kx cos dalam kurung WT min KL. Berarti panjang gelombang karena rumus K sama dengan 2pi per lambda, lambda sama dengan 2pi dibagi K atau 2pi dibagi 0,1 pi. 2pi dibagi 0,1 pi, pi nya bisa dicoret, 2 dibagi 0,1 berarti 20 cm. Frekuensi gelombang W sama dengan 2πf, sehingga F sama dengan W dibagi 2pi. W itu adalah 100 pi ya, samping T adalah W 100 pi, sehingga 100 pi dibagi 2pi, sehingga F nya sama dengan 50. Nah, untuk panjang tali dari rumus cos WT min KL ya, atau kita lihat dari persamaan untuk mencari panjang tali. Nah, ini L nya itu bisa VT min X, karena nggak diketahui X nya berarti V kali T saja, atau V dikali periode saja dapat nanti panjang talinya. Oke, itu saja dari Serdeni untuk gelombang stasioner. Sudah selesai. Next kita akan pertemuan gelombang bunyi. Saya ada suatu project ya mengenai bunyi. Nanti saja saya akan memberikan, pokoknya ini sesuatu yang menarik. Untuk pertemuan ini ada tugas yang bisa lihat di Google Classroom. Kalian tinggal mengikuti saja prosedur langkah-langkahnya, kerjakan yang diperintahkan di GCR. Itu aja, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.